Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-14 ya. Di pertemuan ke-14 ini kita masih membahas tentang fungsi elementer, karena di sini fungsi elementer itu banyak jenisnya. Jadi yang menjadi pembahasan kita itu di fungsi elementer itu ada 4 fungsi. Jadi untuk hari ini kita masuk ke fungsi kedua, yaitu fungsi trigonometri. Sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi eksponensial beserta sifat-sifatnya, kemudian sudah Ibu berikan tugas kemarin satu ya dari sifat eksponensial. Ibu minta Anda semua untuk membuktikan, dan sudah Ibu periksa melalui WA dari beberapa orang yang mengumpulkan tugas. Itu yang paling tepat ya, itu Desti Aprilia. Jadi nanti Desti tolong dikirimkan jawabannya ke teman-teman, tapi perlu Ibu ralat punya Desti ini sudah benar ya aturannya, menggunakan rumus trigonometrinya. Namun di sini perlu Ibu ralat, jangan dicoret min i kuadratnya yang di bagian pembilang dengan min i kuadrat di bagian penyebut, karena min i kuadrat itu artinya min 1, berarti diganti min 1 ketemu min jadi plus. Sedangkan di bawahnya juga gitu, jadi plus, sehingga cos kuadrat Y2 tambah sin kuadrat Y2. Itu jadi identitas trigonometri hasilnya 1. Jadi tidak operasi penyebelahannya, operasinya bukan kurang lagi, tapi sudah jadi plus, karena I kuadrat itu min 1. Jadi min 1 ketemu min jadi plus. Itu coba dibuat ulang ya. Diperbaiki atau disipu aja, kemudian nanti kirimkan ke Ibu dulu. Kalau sudah oke, tolong dibagikan ke teman-temannya ya. Jadi bagus, Desti sudah dikerjakan dengan baik. Sedangkan yang lain ya, Ibu melihat Anda membuatnya sesuai dengan contoh, jadi tidak ada penjabaran. Jadi di situ Ibu tidak paham apakah Anda paham penjabarannya sehingga mendapatkan itu. Jadi sangat singkat ya. Jadi di situ Ibu belum bisa menilai Anda sudah masih ingat nggak trigonometrinya, konsep trigonometrinya, aljabarnya gitu. Kalau Desti ini dia sudah jelas sekali, dia mengalihkan dengan penyebutnya ya. Jadi kalau penyebutnya itu tambah, kalau dikalikan untuk merasionalkan ya, jadinya kurang gitu. Jadi jelas di sini prosesnya, sehingga di antara sekian banyak Desti yang paling tepat. Jadi nanti tolong Desti dikirimkan ya ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain paham. Oke. Baik, untuk hari ini kita akan masuk ke fungsi trigonometri. Di fungsi trigonometri ini kita kembali lagi mengingat rumus Euler ya. Jadi kita jangan lupa bahwa bentuk dari E pangkat IX itu adalah cis X. Kita udah tahu kemarin bentuk kutub atau bentuk polarnya, kalau EI pangkat theta berarti cis theta. Jadi nanti sudutnya tergantung ya. Kalau ini dimisalkan IX berarti cis X. Cis X itu adalah cos X tambah I sin X. Begitu juga dengan bentuk satu lagi. Yang satu bentuk eksponensial positif, yang satu lagi negatif. Jadi tandanya berubah ya, yang tadi plus jadi kurang, sehingga menyebabkan sin X sama dengan E pangkat IX kurang E pangkat min X per 2I. Begitu juga cos dan tangen. Jadi perlu Ibu sampaikan di sini, kenapa tiba-tiba jadi sin X sama dengan E pangkat IX kurang E pangkat min X per 2I. Ingat di sini tadi di rumus Euler ini ada dua persamaan ya. Ini persamaan pertama E pangkat IX, persamaan kedua E min IX. Jadi persamaan 1 dan 2 ini kita eliminasi. Kalau kita ingin mendapatkan nilai sin X, berarti kita eliminasi ini jadi dengan operasi kurang ya. Berarti di sini E pangkat IX kurang E pangkat min X ya sama dengan cos X kurang cos X. Cos X kurang cos X itu kan 0. Kemudian I sin X dikurang lagi dengan min I sin X. Jadi plus ya, sehingga jadinya 2I sin X. Jadi hasilnya adalah EI X kurang E min IX sama dengan 2I sin X.
karena diminta sin X, berarti jadilah dia E pangkat IX kurang E pangkat min X per 2I. Nah, seharusnya di sini tadi 2I sin X kan, karena penjumlahan ini. Karena kita perlu sin X saja, berarti jadi per 2I. Begitu juga cos, kalau kita diminta cos, berarti kita harus mengeliminasikan bagian sin ini. Jadi I sin X itu dengan min I sin X itu untuk 0 kan kita tambah atau kita kurangkan? Kita tambahkan ya. Jadi I sin X tambah min I sin X kan 0. Nah, sehingga cos X tambah cos X, 2 cos X. Nah, ini ditambah ini, jadilah E IX tambah E min IX. 2 cos X-nya sebelah sini. Karena diminta cos X, makanya per 2. Nah, kemudian kalau tangan X itu adalah, kita tidak lupa bahwa pada identitas perbandingan trigonometri itu, tangan X itu adalah perbandingan antara sin X dan cos X. Jadi tangan X sama dengan sin X per cos X, kita buat dulu. Jadi sin X itu kita udah dapatkan tadi, ini dia. Ini kita substitusi dulu. Nah, sampai per 2i per cos X, nah, kita substitusi ini. Nah, jadi karena sama-sama 2 ya penyebutnya, berarti kan kita bisa coret ya, hilang ya. Nah, tinggallah dia E pangkat IX kurang E pangkat min X per I ya, dibagi dengan E pangkat IX tambah E pangkat min X. Nah, sehingga kita sederhanakan ya. Nah, jadilah dia bentuk tangan X seperti ini. Jadi ini bisa dicoba kenapa menjadi tangan tangan X ya. Nah, jadi ini kan sehingga ini nggak ada lagi 2i-nya nih, langsung menjadi bentuk seperti ini. Nah, jadi bisa semoga bisa dipahami ya. Jadi dicoba-coba sendiri nanti di latihan dari penjelasan Ibu ini. Jika kurang paham bisa ditanyakan kembali. Nah, contohnya, buktikan bahwa sin Z1 tambah Z2 sama dengan sin Z1 cos Z1 tambah cos Z1 sin Z2. Ini seperti rumus penjumlahan dan pengurangan sudut pada trigonometri ya, di mata kuliah trigonometri. Jadi pembuktiannya itu, ini sin Z1 tambah Z2 sama dengan, ini kita tahu kalau sin Z1 itu apa tadi, kita misalkan ya. Nah, seperti yang kita misalkan pertama, kalau E pangkat IX berarti cos X tambah I sin X. Kalau sin Z1 berarti jadinya E I pangkat Z1 tambah Z2. Nah, kenapa seperti ini? Nah, karena sinnya itu adalah, sudutnya itu adalah Z1 tambah Z2. Sehingga bentuknya disesuaikan aja. Nah, jika tadi di pemisalan itu adalah E pangkat maaf maksud Ibu, jika di pemisalan tadi dari rumus Euler itu kita berakibat ya, dengan eliminasi substitusi itu kita dapatkan bahwa sin X itu sama dengan E pangkat IX dan seterusnya. Jadi yang di bawah ini adalah sin Z1 tambah Z2, kita ganti aja. Kalau yang tadi X berarti di sini X sudutnya. Kalau ini berarti jadi Z1 tambah Z2. Sedangkan ini kita ikutin aja rumusnya ya. Nah, kemudian ini jabarkan secara eksponen. Nah, ini kan gunakan konsep dasar eksponen lagi. Ini dipisahkan, kalau ini tambah jadi kali. Nah, ini seperti ini juga dikalikan dengan aljabarnya ya. Nah, jadi banyak-banyak berlatih ya kalau masalah ini. Nah, ini seperti itu juga. Jadi ketika sudah sederhana ini, ganti balik dia. Cos IZ1 menjadi cis Z1. Nah, kita ubah lagi ke bentuk kosinusnya, ke bentuk trigonometri maksud Ibu. Nah, setelah itu ini proses aljabar sehingga dapatlah ini. Sehingga terbukti bahwa ruas kanan sama dengan ruas kiri. Nah, jadi tugas Anda, Ibu ingin Anda membuktikan yang poin kedua ya. Nah, sama juga tugasnya, jadi nanti di akhir pertemuan ini mohon dikirimkan ya. Nah, itu saja dari Ibu. Mohon diulang-ulang kembali tentang fungsi trigonometri. Nanti selanjutnya pertemuan di hari Rabu kita akan masuk ke fungsi hiperbolik ya. Nah, di fungsi hiperbolik itu nanti kita akan bahas juga sekilas tentang fungsi logaritma. Oke, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.